Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sepanjang karirnya yang tidak terlalu cemerlang tapi bisa dibilang lumayan bagus, mengenakan sepatu kets ke kantor adalah pertama kalinya bagi Anya. Meski mengenakan sepatu kets lebih membuat kakinya nyaman melangkah, tapi ada satu hal penting yang tidak bisa dipungkiri. Stilettolah yang selalu menunjang kecantikannya selama ini. Akan tetapi sejak peristiwa semalam, Anya putuskan ia akan mengenakan sepatu kets untuk sementara waktu. Mungkin hingga situasinya kondusif, hingga Pasha tiba-tiba bosan menguntitnya dan melepaskannya. Sebuah harapan yang sebenarnya Anya sendiri kurang yakin. Sepatu kakak? Arini tertegun heran saat melihat Anya duduk sambil menggoyang-goyangkan sebelah sepatu ketsnya hingga menjulur keluar dari kubikelnya. Tumben, gumam Arini sambil menatap Anya dengan heran. Ceritanya kakak lagi ganti style ke kantor ya? Atas feminim, bawah sporty. Bagus kan dek? Anya menanyakan pendapat Arini tentang sepatu yang membungkus kakinya ini. Iya bagus, tapi kecantikan kakak jadi berkurang 5 tingkat deh. Cetus Arini membuat bola mata Anya sontak terbelalak lebar. Maksud lo? Anya melirik tajam Arini yang tampak tersenyum polos. Masa kayaknya nggak paham, cewek kalau pakai stiletto kadar kecantikannya tuh jadi bertambah berlipat-lipat tahu kak. Analisis dari mana itu? Dari aku kak. Arini tertawa polos. Ibarat tanaman yang ditanam di dalam pot yang cantik pasti akan lebih menarik ketimbang tanaman yang ditanam di atas tanah ala kadarnya. Arini menjabarkan perumpamaannya hingga membuat kepala Anya tanpa sadar mengangguk-angguk setuju. Tumben otak lo encer dek. Puji Anya tanpa sungkan-sungkan hingga Arini tersipu malu dibuatnya. Makasih kak, tapi gue kurang setuju sama pendapat lo dek. Karena sepatu bukan satu-satunya penunjang kecantikan, ujarannya. Gue boleh tambahin gak? Felix entah sejak kapan menguping tiba-tiba ingin ikut ambil bagian. Apa? Sahut Anya dan Arini kompak. Memang sih bukan satu-satunya penunjang, tapi stiletto itu menurut gue bikin kalian para perempuan jadi kelihatan tambah seksi deh. Setiap bunyi ketukan langkah stiletto kalian itu bikin gue... Felix berhenti untuk memejamkan kedua matanya seolah sedang membayangkan sesuatu, membuat Anya dan Arini penasaran dengan kelanjutan asumsinya. Bikin gue sebagai pria merasa... Hah? Felix mendadak mendesah tanpa tahu malu. Bikin apa kak Felix? Tapi dengan polosnya Arini malah terus bertanya. Bikin gue pengen mencium telapak dan setiap jemari kaki lentiknya dek. Tambah Felix dengan wajah bernafsu, membuat Arini sontak melepas stilettonya dan melemparkannya ke kolong mejanya karena jijik. Arini lebih merasa aman bertelanjang kaki ketimbang menjadi salah satu objek fantasi Felix. Sementara Anya untuk menghentikan Felix berimajinasi liar di siang bolong, memukul kepala Felix dengan map plastik berisi beberapa lembar dokumen dengan cukup keras. Sarap Lolix. Kalau yang pakai stiletto itu pria kekar berewokan yang badannya banyak bulu, lo tetap nafsu juga. Jadi kelihatan seksi juga kan? Anya teringat seorang pria selebgram Filipina yang mengandalkan gayanya berlenggak-lenggok genit dengan stiletto untuk mencari popularitas. Kalau dipikir-pikir asumsi Felix tidak keliru, stiletto memang membuat pemakainya jadi tambah kelihatan seksi. Tidak cuma bagi perempuan, bagi laki-laki juga kalau senang memakainya. Felix meringis geli. Ya enggak lah, gue tetap doyan betis cewek feminim ketimbang betis kesebelasan. Felix membela diri. Udah jangan dibahas lagi. Lo udah bikin Arini takut, Lix. Sana pergi. Anya mengusir Felix pergi. Dek Arini, kalau masih penasaran dengan cerita Kakanda yang tadi, jangan malu-malu merapat di meja Kakanda ya. Ujar Felix sebelum pergi sambil mengedipkan mata genit pada Arini yang malah bergidik ngeri menatapnya.
Kayaknya Kak Felix kelainan seksual deh kak. Tugas hari ini sadis, kayak kelainan seksual yang baru-baru ini lagi viral itu loh kak. Maksud lo, kelainan seksual yang sudah suka membungkus korbannya jadi lontong dengan kain jarik itu maksud lo dek? Hanya teringat berita viral yang sempat ia lihat di siaran berita televisi. Hehehe, kak, yang belakangan ini lagi viral juga di medsos. Aku jadi ikutan ngeri deh. Hari ini kembali bergidik ngeri. Apa bagusnya sih orang dibungkus jadi kayak lontong? Yang ada malah mirip pocong kak, serem. Alih-alih menimpali cerita hari ini, Anya malah jadi teringat pada Pasha yang sepertinya juga mengalami kelainan seksual. Pria itu sepertinya senang menyiksa perempuan hingga babak belur sebelum berhubungan seksual seperti yang dilakukan pada dirinya saat di Sumba dan 2 minggu yang lalu. Kini giliran Anya yang bergidik ngeri. Meski saat itu ia berhasil selamat melarikan diri, namun tetap saja yang telah Pasha lakukan padanya menumbuhkan rasa takut yang mendalam. Anya benar-benar trauma jika bertemu lagi dengan pria itu. Mbak Anya, ada kiriman bunga lagi nih dari suaminya. Pak Jajang, office boy kantor, datang membawa buket mawar merah segar yang lebih besar daripada hari-hari sebelumnya. Anya menghembuskan nafas kesal. Lagi-lagi, sampai kapan lelaki itu akan menyiksanya dengan kiriman bunga setiap hari? Membuat seisi kantor mengira betapa romantisnya Pasha, lelaki yang telah menjadi suami Anya. Taruh di sana aja pak. Anya menunjukkan meja kosong di dekat meja Felix. Terima kasih. Kenapa nggak di meja Mbak Anya aja naruhnya? Ini kan bunga buat Mbak Anya, bukan buat Mas Felix. Pak Jajang bertanya dengan heran. Anya menghela nafas. Diam-diam kesal dengan Pak Jajang yang tidak mau menuruti perintahnya. Meja saya penuh pak, sementara tolong taruh di sana saja. Nanti sore baru saya bawa pulang. Anya beralasan. Padahal faktanya setiap kiriman buket bunga dari Pasha selalu ia buang di tempat sampah atau memberikannya kepada orang lain setiap kali ia pulang kantor. Baik Mbak Anya, Pak Jajang akhirnya mematuhinya dan meletakkan buket bunga itu di tempat yang Anya sarankan. Romantis banget ya suami Kak Anya, hari ini berkata sambil menghirup dalam-dalam harumnya mawar segar. Ketimbang menanggapi kata-kata Arini yang memuji Pasha, Anya kembali ke kubikelnya sambil bersungut-sungut. Kak Anya udah pulang? Arini bertanya saat melihat Anya mengemasi barang-barangnya ke dalam laci dan tas cangkolongnya. Iya, Anya menyahut singkat. Udah dijemput pas suami? Iya. Kali ini Anya menjawab sambil mengikat kedua tali sepatu ketsnya. Enak ya kalau baru menikah itu pengennya selalu pulang cepat ya kak. Arini tak henti-hentinya ingin tahu. Anya menghela nafas sambil menatap Arini. Bisa jadi, jawab Anya menutupi yang sebenarnya. Gue duluan ya dek. Anya berpamitan. Hati-hati di jalan, jangan lupa bunganya kak. Arini mengingatkan saat Anya hampir saja melewatkan buket bunganya. Anya lalu mundur untuk meraih buket bunganya sambil berkata, "Thanks udah ngingetin." Dengan buket bunga di tangannya, Anya turun melalui lift. Jantungnya berdebar-debar seperti biasanya. Berharap di perjalanan pulang tidak akan bertemu lagi dengan anak buah Pasha. Ting, pintu lift akhirnya terbuka di lobi dan jantung Anya rasanya seperti akan melompat keluar dari tubuhnya. Saat dari kejauhan, ia melihat sosok itu berjalan ke arahnya. Arta? Anya panik saat itu juga. Ia bukannya tidak ingin bertemu Arta, ia hanya belum siap berhadapan dengan Arta yang dulu selalu memperingatkannya tentang Pasha. Dan saat ini di lobi hanya ada mereka berdua dan seorang security yang tampak sedang berjaga di tempatnya. Anya berharap Arta tidak akan mengenalinya karena Anya telah mengubah gaya rambutnya dan sekarang ini pun ia masih mengenakan maskernya. Tak ingin Arta mengenalinya saat berpapasan, Anya menutup wajahnya dengan buket bunga pemberian Pasha sambil berjalan.
Dengan jantung berdebar-debar, Anya melangkah dengan cepat. Sialnya, tepat saat ia berpapasan dengan Arta, Anya tiba-tiba saja kehilangan keseimbangan dan jatuh. Bruk! Anya jatuh terjerembab tepat di sisi Arta yang sontak latah berteriak, ayam, ayam. Masih dalam posisi terlungkup, Anya membeku, merasa syok hingga rasa malu yang tak terhingga. Sementara buket bunga yang tadi ia pegang telah terlempar jauh beberapa meter di depannya. Masih dalam posisi yang sama, Anya berdiam pasrah saat Arta jongkok di dekat kepalanya sambil bertanya, "Mbak gak apa-apa kan?" Bersambung, thank you for watching.